Halo, balik lagi sama gue Bungson. Dan sama gue tentunya Aceng. Di episode ke-6 Depots. Aduh. Oke. Jadi untuk episode kali ini gue ada Apa keganjalan di hati gue sih. Apa? Cewek susuk. Cewek susuk maksudnya? Iya, maksudnya tuh kayak Cewek pakai susuk. Iya, cewek pakai susuk. Oh. Bukan susuk. Oke. Oke. Cewek pakai susuk. Yo, oke. Kenapa lu tiba-tiba mau bahas itu? Ini kegelisahan di hati gue. Ay, anjing, kegelasan bahasa lu kayak Radit. Jadi ya lu pernah gak sih punya suatu hubungan yang itu cewek ternyata pakai susuk? Ngerti gak sih? Kayak ada sesuatu ilmu hitam atau apalah, gue nggak tahu disebutnya sekarang tuh. Bahasa populernya sih perdukunan kali ya. Gue 2 kali. Dia gini, kalau pertama gue sebenarnya nggak tahu ya, gue nggak tahu dia pakai susuk apa enggak. Tapi yang kalau kedua dia memang suka kedukun. Nah, tapi sebelum itu gue mau tahu nih, mau tahu pandangan lo. Ketika lo ngeliat cewek yang pakai susuk itu, lo ngeliatnya apa sih? Apa yang lo lihat dari dia? Apakah dia tambah, oh auranya ngebuat lo terangsang atau cakep atau gimana, atau lo ngeliatnya jadi apa gitu? Kalau gua sih waktu itu kasusnya ngelihatnya elegan. Oh, elegan. Iya, kayak wah gila ini cewek pendidikannya tinggi nih gitu. Terus yang lucu nih, imut ya bla 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 lah. Gitu saat itu ya. Oh, berarti sempat kenal lo berarti ya? Sempat pacaran. Oh, sempat pacaran. Tapi yang gue bingung kenapa gue dibully gitu kan. Oh, dibully maksudnya gimana lo? Ya pas gue pacaran sama dia gitu, maksudnya kok teman-teman gue pada mereka ngebully lo. ngebully gue kenapa sama dia gitu loh. Oh, jadi tuh cewek hanya menargetkan lo doang dong? Enggak, jadi gini, gue kan suka nongkrong di Menteng kan. Suka nongkrong di Menteng, jadi ada salah satu tukang parkir di sana, teman kita lah gitu kan. Jadi nah di spot tongkrongan gue itu dia tiba-tiba datang gitu. Ini satu spot gue kosongin ya buat adik-adian gue, kan biasa kalau zaman dulu kan adik-adian abang-abangan kan. Iya. Adik-adian gue mau datang, silakan gitu kan. Tiba-tiba datang nih, tluk gitu. Datang naik mobil kan, parkir. Terus pas mundur dia buka kaca gitu. Nah, jadi di situ tuh rame, bukan gue doang. Jadi ada satu temen gue, ini patokan kita nih, patokan cewek cantik atau enggak. Karena selera dia tinggi banget, picky, gitu. Dan dia kebetulan waktu itu juga salah satu personel band yang terkenal di lagi hits ya, saat lagi itu. Masa itu ya. Jadi pikinya wah pasti gila-gilaan dong, gitu kan. Jadi kalau dia bilang cakep, pasti cakep beneran. Tapi kalau dia bilang jelek, mungkin cakep buat kita yang biasa-biasa aja. Gitu. Nah tiba-tiba teman gue ini tuh, wah anjing, teman gue namanya Boneng ya, gitu. Wah anjing si Boneng, adik-adikannya kok cakep. Karena tadi teman-teman kita tuh menganggap kalau si temen gue yang satu ini bilang cakep berarti cakep gitu kan. Jadi gue juga, oh iya cakep ya, oh iya cakep beneran. Akhirnya ya udah. Jadi kita berusaha mendekati lah cewek itu, berusaha mendekati sampai akhirnya ya gue yang maju karena temen gue mungkin pengertian lah ya gitu. Jadi akhirnya ya udah, gue jalan. Terus gue mikir, wah gila gue dapet cewek yang cara ngomong itu elegan yang, oh iya, kenapa? Yang gini-gini, wah keren banget ya pokoknya deh. Tipikal cewek high class ya. Cewek high class yang berpendidikan tinggi. Terus ya udah, gue pacaran lah sama dia, gitu kan, pacaran. Tapi biasanya gue itu kalau pacaran gue ketemu teman-teman gue, wah anjing siapa lagi lu bawa nih, gitu ya, sama kayak gue ketemu lu, anjing siapa lagi nih kayak gini. Tapi kok ini pas gue bawa nggak ada respon seperti itu. Nggak ada respon positif ya. Iya, cuma siapa Son? Cewek gue. Tapi berarti pas mereka naik itu muka mereka tuh kayak muka aneh. Cuma nanya muka heran ya. Pas nanya siapa biasa aja. Tapi pas nanya itu, pas gue bilang itu cewek gue, ya itu ya momen yang ceweknya Bung Sony ya agak gimana gitu agak. Kan. Terus ya udah sampai akhirnya gue mulai
gue sebulan kali sama dia gitu. Sebulan terus pacaran. Gue kan suka ikut balap mobil juga kan. Nah jadi kebetulan hari Sabtu pas kualifikasi gue ajak itu cewek tuh ke gitu, tempatnya, ke tempat gue balap. Sama respon juga, siapa Son? Cewek gue, gitu-gitulah. Tapi gue nggak pusing kan. Nah pas besoknya gue bawa lagi temen gue yang sama ngomong, lah itu cewek ikut lagi. Iya kenapa? Belum mandi cewek lo ya? Kok jadi, kok segitunya gitu, maksudnya emang sejelek apa sih cewek gue gitu kan. Nah terus ya udah, jadi ternyata gue baru tahu ternyata dia tuh kayak LC mungkin ya. Jadi ada tamu-tamu gitulah. Gitu. Jadi waktu itu handphone dia tuh ada di mobil gua. Kan kalau ada notif kan kelihatan tuh WhatsApp gitu. Kelihatan tulisannya, chatnya kelihatannya. Betul. Nah terus ternyata ada WhatsApp nulis kata-katanya, ini ada tamu nih, mau ditemenin nggak? Ngomongnya gitu. Akhirnya kan gue langsung, ini anjing apaan nih? Lu perek gitu gue, akhirnya gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue putus di situ kan. Nah pas putus, ya udah, gue baru bleng. Lu langsung ngeliat dia, nih cewek kok ternyata gini gitu. Gue bahkan sampai jadi gini, dia mungkin baper sama gue ya. Bahkan sampai dia suka nulis status, tau gak Pan? Apa tuh? Izinkan aku seleha untuk dirimu. Geli lu bangsat. Enggak berani-berani ya pakai kata-kata soleha. Kok soalnya juga kagak. Mungkin dia minta dihalalin. Mungkin. Mungkin. Terus ya udah, jadi dia tuh dia tahu tempat tongkrong gue di situ kan. Jadi dia tuh suka kayak caper gitulah, suka nyamperin sosok tapi ya gitulah pokoknya. Gue tuh kayak nggak ngeh itu dia. Karena tuh kayak gue liat apaan. Jadi lu tau film Jet Li kan Wong Fei Hung. Rambutnya kayak Wong Fei Hung. Jidatnya sampai sepala. Oke, berarti di situ mata lu terbuka ya, udah ya. Terbuka. Sampai makanya akhirnya kan maksudnya gini. Gue sampai nanya temen gue kan. Anjing, itu orangnya sama. Iya, emang dia. Dan akhirnya gue tanya sama temen gue kan, yang anak band ini kan. Sama. Apa sih kita yang nyebutnya susuk atau apa sih sebenarnya tuh kayak? Kalau kata ada temen-temen gue ya, temennya dia juga gitu ya. Ya dia emang tadi karena kan pekerjaannya dia ternyata. Dia main ya. Dia butuh begitu-gitulah pokoknya. Oke. Gitu. Oh, jadi pada akhirnya untungnya mata lu terbuka ya. Iya. Coba mata lu gak terbuka, mungkin lu udah sama dia. Dan gue akan heran juga sih. Tapi hitungannya tuh lu hitung sebagai mantan lu gak tuh? Kagak lah. Aku enggak. Aib lah aja. Oke lah. Ya itu kan sisi lo ya cerita. Iya. Gue ada juga. Kalau lu apa tuh? Gue juga ada nih. Jadi gue tuh nggak tahu. Awalnya tuh gue nggak tahu. Awalnya gue nggak tahu. Tapi orangnya memang ya mungkin ya so-so lah. Mungkin ya nggak terlalu jelek juga, nggak jelek juga, nggak terlalu cakep juga gitu. Tapi di situ kok menarik. Menariknya kenapa? Menarik aja, menarik. Buat gue tuh menarik. Sex appeal tinggi? Enggak. Menarik. Gimana sih menarik tuh kayak gue jadi penasaran. Nah sampai akhirnya gue menjalankan hubungan sama dia tuh lumayan lama lah, hampir setahun lah kira-kira lah. Sampai akhirnya gue taunya kenapa. Jadi pernah ada satu momen tiba-tiba dia minta gue anterin ke suatu daerah terpencil. Oke, itu udah pacaran tuh? Udah. Oke. Minta gue anterin gue ke suatu daerah terpencil dan gue agak kaget juga sih. Gue perjalanan ke daerah terpencil itu 12 jam. Hah? Iya 12 jam macet segala macem. Oke. Dan sampai di tempat itu gue tuh nggak nyangka kalau itu tuh benar-benar kayak perkampungan yang serem abis gitu yang kayak kalau pernah nonton film Jelangkung gitu kan ada masuk gitu. Dan gue benar-benar naik mobil kan dari situ naik mobil tuh benar-benar ngelewatin ada jalan di perkampungan yang ngelewatin satu jembatan mobil di bawahnya tuh udah sungai mengalir gitu deras. Nah itu gue kayak di situ gue belum kayak masih yang berpikir positif. Gue masih kayak apa sih nih gitu. Tapi lu tahu lu mau nganterin ke tempat apa? Dia memang bilang, tapi dia bilangnya itu dia punya penyakit, dia mau ngobatin pengobatan alternatif. Oke. Dia bilangnya kayak gitu. Oke.
Akhirnya sampai tuh setelah 12 jam mengarungi perjalanan yang panjang tuh akhirnya nyampe. Nah pas nyampe itu dia tuh masuk. Jadi dia masuk. Jadi gue nunggu kan. Jadi tuh kayak rumah di perkampungan gitu. Nah jadi ada 2 orang keluar, laki-laki. Udah laki-laki keluar. Satu kayaknya muridnya lah. Satu kayak muridnya, pendampingnya lah. Nah satu lagi. Lu ke Maerot? Enggak. Oh bukan. Gue udah cukup panjang untuk ke Maerot ya. Oke. Nah terus habis itu tiba-tiba dia masuk kan, dia bilang kamu tunggu sini ya. Yaudah, gue tunggu sini dong, gue tunggu di ruang tamu. Nah yang nemenin gue tuh muridnya si orang pintar itu. Nah gue ngobrol di situ. Jadi dia kan masuk ke satu ruangan gitu sama si itunya orangnya. Nah gue ngobrol tuh sama si muridnya. Gue nanya, biasanya orang kesini mau ngapain? Dia bilang, oh biasanya sini banyak macam-macam orang dari kota semua katanya yang kesini. Oh ya, ngapain? Biasanya banyak yang minta buat apa sih tuh? Kalau orang dagang tuh penglaris. Terus ada yang minta buka aura, ada yang minta penarik wanita, penarik laki-laki. Gue kaget dong. Gue kaget sih. Wah, gue tertarik nih. Enggak. Gue cukup menarik. Lu muna ya? Gue muna enggak dong. Gue udah cukup menarik untuk disakiti. Oh gitu. Oke. Nah jadi lanjut di saat itu tuh gue kayak kaget gitu. Hah? Kok kesini? Yang gue pikir dia bilang itu pengobatan alternatif ya dong. Gue jadi kayak. Emang bilangnya sakit apa emang? Jantung. Hah? Iya, dia bilang sakit jantung. Oke. Gue langsung kayak, oh, di situ gue masih antara sadar nggak sadar ya. Gue masih coba berpikir positif. Terus sampai akhirnya dia udah selesai dan gue ngelihat. Jadi kan emang dia satu ruangan dan pintunya bukan pintu, kayak apa sih, kayak kerai gitu. Pintu koboi. Bukan ada kerai gitu kan, ada kayak kain gitu yang tirai yang di pintu itu. Nah itu kan kebuka dikit dan gue ngelihat dia nerima sesuatu dari si orang pintar itu, kayak nerima kertas gitu. Gue nggak tahu apa. Gue bingung dong, kan katanya pengobatan alternatif, kok pakai kayak gini-gini, apa itu resep atau gimana? Gue nggak tahu dong. Abis itu mereka keluar, gue sempat ngobrol sama gurunya. Waktu gue bilang, emang di sini biasanya orang minta apa sih? Jadi gue kayak memastikan gitu loh. Gue ingin memastikan lagi apa bener kata muridnya. Oh banyak yang minta penglaris gitu katanya. Gue jadi makin yakin dong. Emang gurunya cuma bilang penglaris doang. Gue di situ makin yakin. Hah? Masa iya? Sedangkan dia nggak berdagang. Iya. Jadi akhirnya tapi gue nggak tahu kenapa. Gue tuh masih berpikir untuk masih tidak bisa berpikir negatif, berpikir ke arah yang karena lu terlalu cinta nih sama dia nih. Ya mungkin pada saat itu ya. Akhirnya balik tuh, balik pulang. Dan lu nggak nanya? Enggak, gue di mobil tuh nggak nanya sama sekali. Nggak tahu kenapa gue nggak timbul pertanyaan di kepala gue, pengen tahu ada apa segala macam. Di pelet kali lo? Kayaknya, mungkin, gue nggak tahu deh. Tapi akhirnya udah balik sampai beberapa waktu. Ada teman gue tuh, dia bilang, ini ceweknya pakai deh, gini. Terus gue masih nggak yakin tuh, Oh ya, terus sampai dia ngejelasin dengan make sense, gue mulai yakin, apa iya benar juga sih. Kenapa? Kayak soalnya apa yang dia sampaikan itu make sense. Contohnya? Kalau gue pikir-pikir tuh sampai gue nganterin dia ke tempat terpencil, yang notabene tempat terpencil tuh serem banget, dan itu benar-benar kiri kanan tuh hutan. Oke, sekarang jadi lu dipelet atau lu dipakai susuk sih? Nah, yang gue tahu dia nggak melet, dia itu pakai susuk yang untuk menarik. Jadi ketika dia mau si A nih, dia akan menargetkan itu. Pelet dong. Itu pelet ya? Kalau susuk itu dia kan untuk general. Jadi siapa yang melihat dia akan terlihat cantik atau terlihat muda. Oh gitu ya? Jadi memang ya pada saat itu memang gue kayak mungkin lah kalau let's say di pelet lah bener lah. Nah emang tapi pada saat itu udah nggak bekerja buat gue ngeliat dia udah biasa aja.
nggak cantik. Biasa aja. Emang dari awal biasa aja. Cuma nggak menarik ke gue gitu. Tapi udah lo pakai belum? Lu kok nanya sih? Loh, enggak, soalnya kadang-kadang gini, laki-laki itu kalau belum dapat masih penasaran. Udah sih. Ya wajar. Tapi notabene pada saat itu enggak dong. Sekarang gini, yang kenapa gue bisa berasumsi seperti dia pakai susuk, karena ya gue menjalani hampir setahun dan gue ya setiap ketemu dia pengen ML terus. Kayak gitu, melakukan itu. Oke. Nah, melakukan itu ML terus. Jadi ya emang enak sih. Kalau nggak enak, kalau nggak enak nggak mungkin dong. Oh gitu. Nah, jadi kenapa gue bisa berasumsi tuh? Ya nggak mungkin. Dah, gue mulai nggak tertarik ke dia karena satu teman gue ngasih tahu gini AIWO dengan make sense. Akhirnya gue runtutin kejadiannya. Dari gue nganterin dia segala macam, kok bisa sih gue tertarik ke dia segala macam, bla bla bla, yang notabene dia udah cheating gue, udah selingkuhin gue. Oh, dia selingkuh? Iya, dia selingkuh juga. Tapi gue kayak masih ya, kok gue masih ke dia ya, ke dia masih nyoba untuk dia. Akhirnya pas gue udah bener-bener kayak ikhtiar banget sih. Itu kayak, cheating dalam waktu setahun itu? Yep, dalam waktu setahun. Dalam waktu setahun dia udah cheating. Dan gue tahu loh. Pada saat gue masih kena, gue tahu dan gue kayak bodo amat. Gue tahu gue kayak bodo amat, kayak nggak peduli lah, yang penting dia sama gue. Oh, cinta banget. Enggak dong. Oh, goblok banget, bukan cinta banget. Goblok yang sampai bikin lo nangis di puncak itu kan? Nggak, anjing. Nggak, pada intinya gue tahu ketika dia gue udah ikhtiar. Oke, gue nggak mau deh. Gue coba untuk niat di dalam diri gue, kayaknya gue udah permainkan. Akhirnya gue coba untuk membuka mata dan diri gue, mata hati gue juga. Caranya? Ya buka baju. Okay. Ya lu mikir aja, itu kan gak usah ditanyain. Enggak, takutnya maksudnya kan lu ke dukun juga. Enggak. Gitu. Enggak. Gue orangnya anti kayak gitu. Akhirnya sampai gue udah ngebuka mata gue segala macem, gue coba untuk buka hati gue. Oh, ternyata benar. Terus nyanyi, buka hatimu. Iya, buka sendiri. Itu lagu apa ya? Gue lupa. Gak tau lagu apa ya? Gue juga bingung lupa. Kayak kangen band deh. Iya gak sih? Aduh, Uchiha Sasuke itu. Gitu lagunya si Jeremy itu. Jadi ya kayak gitu. Itu sih pengalaman gue. Itu kayak. Tapi lu merasa dirugikan gak? Kalau dalam segi apa dulu nih? Iya, apa? Segi dengan dia pakai susu. Segi jasmani enggak. Segi rohani yes. Iya, kenapa? Ya segi rohani sakit dong. Gue merasa dipermainkan. Tapi segi jasmani ya gue udah enak. Oh gitu. Jadi ya gue nggak rugi banget lah. Seimbang. Ya kan lu nanya merasa dirugikan gak? Gue bilang ada. Tapi maksud gue ini mantan lo kan. Berarti kan bisa dibilang semua mantan lo gue kenal. Iya. Kan mantan lo cantik-cantik semua. Berarti emang benar real cantik dong. Ya makanya kan gue bilang yang pakai susuk ini dia nggak jelek, nggak terlalu cantik juga. Jadi cantik tapi cantik ya sosok lah, biasa lah gitu. Jadi ya yang which is artinya ya udah gitu. Jadi memang ya namanya orang kan nggak pernah puas kali ya. Jadi dia merasa ada yang kurang. Nggak pede mungkin. Nggak pede. Padahal dengan dia perawatan dia soalnya kan biasanya kayak orang pakai susuk atau orang melet itu kan ada tujuannya. Entah misalkan morotin atau apa gitu kan. Tapi dia saat itu nggak sih, mungkin kayaknya kalau buat gue dia mungkin hanya nggak pede aja kali ya. Kurang pede, bukan nggak pede. Atau dia mungkin pengen deketin tapi lo mungkin terlalu susah dideketin gitu kan. Enggak anjing, gue gampang banget dideketin. Isi lu murah sih sebenarnya. Kan gue diajarin Bang Poong. Gue sarkas sih. Kalau Bang Poong kan dia cowok bispak gue. Iya sih. Tapi biasa Bang Poong tuh emang ngajarin gue, lu kalau jadi cowok harus murahan. Hidup cowok murahan gitu. Hidup cowok bispak kata dia. Biasa itu Bang Poong emang ngajarin sesat gitu kan. Kalau ketemu kan, Elsie mana Elsie? Gitu kan. Ya begitu Bang Poong. Kerjaannya gitu, kerjaannya gue ngontek.
Makanya. Di mana? Temenin gue dong gitu kan. Di mana? Biasa deh. Tahu siapa sih itu Bang Pong tuh, enggak jelas tuh orang Nggak tuh. tahu, ada lah orang namanya Bang Pong. Sepupunya si Jeremy. Oh, sepupu Jeremy, teman akrab banget tuh. Dari sepupu tapi udah kayak temenan, ya udah Kayak sohib lah. Kayak Upin Ipin ya. Yoi. Iya sih. Nah, back to topic tadi ya. Ya kira-kira kayak gitu sih. Maksud gue pengalaman cewek pakai susuk tuh ya seperti itu gitu. Tapi menurut lu nih, gue mau tahu nih. Sebenarnya salah nggak sih mereka? Makanya sebenarnya gue agak bingung sih. Maksudnya setahu gue orang kalau pakai susuk misalkan kayak PSK gitu-gitu ya, dia pakai susuk di barangnya kan, biar laku. Alasan pekerjaan. Ya? Alasan pekerjaan. Atau misalnya kayak LC ya, orang biar deket atau macam-macam lah gitu kan. Tapi atau juga bisa juga kita sebut aja ani-ani lah ya. Betul. Dia pengen cari om-om. Ya dia memang tujuannya adalah uang intinya. Betul. Tapi kalau misalnya kayak lu dia nggak ada tujuan ke materi, gue agak bingung juga sih. Agak bingung ya. Mungkin di satu sisi dia pengen cari cowok yang kaya. Sedangkan kita tahu untuk sekarang cari cowok yang kaya itu butuh modal besar banget dong sebagai cewek. Kan lu kaya? Enggak, maksud gue enggak kaya banget lah. Kayaan yang bapak lu sih. Iya kan, kayaan bapak gua lah sih. Ya mungkin dia merasa gue kurang glow up lah atau apa segala macam untuk dapetin yang lebih. Ya mungkin salah satu tujuan dia adalah itu mungkin. Lu bilang dia cheating? Iya dia cheating. Beberapa kali apa cuma dengan orang sama? Yang gua tahu sekali, yang gua tahu banget ya, yang gua tahu banget sekali. Yang nggak gua tahu mungkin ada beberapa 2, 3, tapi yang gue bilang tadi di saat dia cheating itu gue diem aja. Yang notabene gue tahu. Oh jadi dia tuh kayak membuat lu jadi kayak tunduk ya? Iya, benar. Dia membuat gue tuh kayak, gue nggak bisa ngelawan. Sekalipun gue ngelawan, tapi gue luluh lagi. Gue kan luluh lagi. Gue jadi kayak, ini kenapa sih? Gitu, kayak, ya. Tolong dong editor pasangin lagu BBB putus. Tapi ya ngomong-ngomong soal susuk, itu sih tadi pertanyaan gue kan. Iya memang mungkin statement lo ada benarnya juga sih. Tergantung mereka mungkin membutuhkan karena keadaannya. Iya. Tapi memang juga ada beberapa sih yang namanya cewek gimana pun pasti pengen terlihat cantik ya. Betul. Nah mungkin untuk kepuasan sendiri ya. Kepuasan dia pengen lebih dia muasin diri dia sendiri maksudnya. Bukan, kan ada elu katanya. Oh iya. Yang kecil itu kan. Kecil enak aja, boleh dites bos. Jadi kayak dia tuh kayak buat pengakuan orang lain bahwa dia cantik. Lebih ke arah situ kalau menurut gua ya. Menurut gua. Jadi kan pasti kan namanya cewek dibilang, kamu cantik ya apa itu ada suatu kebanggaan tersendiri kan. Iya sih. Kalau menurut gua ya kalau gitu nggak salah. Yang salah itu adalah memang buat tadi ada faktor-faktor yang lain. Jadi gitu. Dia cuma mau dapat komplimen aja ya dari orang. Iya, menurut gue buat dipuji-puji aja. Iya, menurut gue sih kayak gitu. Tapi ya sebenarnya ada cara yang lebih baik. Gini, yang menurut gue kurang make sense adalah gue tahu banget dia perawatan. Tapi dia masih pakai kayak gitu. Jadi gue kayak nggak ngerti. Ketika gue udah sadar gue nggak ngerti sebenarnya arah dia tuh kemana. Tapi gini, maksud gue kan lu bilang biasa aja, tapi lu masih mengakui dia cantik sampai sekarang. Iya. Biasa aja, maksudnya biasa ya, cantik, tapi nggak cantik yang wow gitu loh, yang menggegar, cetar, membahana gitu loh. Kayak ya cantik aja gitu. Cantiknya nggak cantik kayak dulu yang bikin gue tertarik gitu. Kayak udah cantik, oke good looking, that's it gitu. Nggak yang lu nggak tertarik sekarang? Enggak, biasa aja. Yakin lu? Yakin. Kalau tiba-tiba ceng. Yes. Tergantung nadanya gitu. Kalau intasnya ceng gitu. Pakai ada sexy voice gitu yang basa-basa gitu ya. Ceng di mana lo? Ya itu mah gue enggak banget. Itu turn down banget buat gue. Tapi kalau dia dengan nada yang seksi-seksi menggoda gitu ya turn on kali. Iya mungkin. Tapi ngomong-ngomong, kita ada pernah kejadian juga nih. Apa tuh? Yang teman kita ributan itu loh. Yanto. Oh iya. Yeah. Yanto sama
Mamat. Mamat. Yanto sama Mamat ya. Iya. Iya. Dan itu sih gue nggak ngerti sih. Tapi emang gue ngeliat tuh cewek. Tuh biasa banget. Mungkin bukan biasa banget. Mutlak. Jadi gini ceritanya. Kayak seperti yang gue cerita sebelumnya ya. Jadi kita tuh kayak punya base camp di puncak ya. Yeah. Ya kita tuh sering ke situ ya. Sering banget lah, sering hampir tiap minggu ke situ. Jadi kan pasti kadang-kadang misalkan kayak bawa cewek. Buat teman gitu kan. Kayak lu sering bawa cewek gitu kan ya. Enggak lah. Alah. Kan buat teman di sana. Nah, takut didengerin video lu ya. Enggak lah. Jadi apa? Kita lagi ke puncak nih. Kebetulan si Yanto sama Mamat. Ya, si Yanto nih taruhan sebenarnya bukan enggak, si Mamat itu bilang kan ke Yanto bawain gue cewek dong. Iya. Awalnya gitu. Toh bawain gue cewek dong gitu. Tapi kan. ternyata malah Yanto yang baper sama tuh cewek. Akhirnya karena ternyata sebelumnya si Yanto udah jalan sama tuh cewek. Iya. Nah, lu tahu nggak bajingan itu si Yanto itu pada saat jemput si cewek itu sama gue. Oh gitu. Dia bilang itu deket rumahnya. Sejalur sama ke arah puncak dong. Oh, pas lagi mau ke puncak berangkatnya bareng lu. Iya. Oke. Katanya sejalur. Oh ya udah gue bilang oke lah sejalur. Ya menurut gue nggak ada salahnya dong sejalur gue jemput. Ternyata pas dia bilang sejalur itu jauh banget, belok banget jalurnya. Lu ngerti nggak? Gue kayak dari arah Jakarta mau ke puncak, ternyata balik lagi ke Jakarta. Saking jauhnya. Iya. Nah gue tuh langsung kayak anjing, ini kalau bukan teman gue udah emosi banget nih. Ini karena demi Yanto aja nih. Kan? Sampai sana ekspektasi gue gini, wah nih cewek, wow dong, cetar membahana dong. Begitu gue ngeliat, anjing gue langsung lemes. Langsung kayak capek gue tuh langsung nggak hilang. Makin capek. Iya. Makin capek. Anjing perjuangan gue segini doang nih. Iya. Dapetnya. Dan ternyata gue nggak ngerti lagi Yanto sama Mamat baper sama tuh cewek. Iya. Begitu sampai puncak kan dia baper rebutan gitu. Bener. Kan. Bahkan gini. Jadi ada temen yang bawa itu yang kenalan namanya Yanto. Tapi yang mesen Mamat. Nah, tapi di sana ada juga namanya Ebot. Iya. Sama si Jeremy. Iya, 4 orang itu. Iya. Sebenarnya padahal pada saat itu kita ngeliat biasa banget. Masih mutlak banget ya. Ya Allah. Jadi yang di situ tuh yang normal cuma gue sama lo doang. Iya, kita ngeliat jadi kok cewek begini direbutin nih. Iya, kita tuh sampai bingung kayak. Iya. Tapi kan karena mereka teman kita jadi. Tapi gini. Tapi kalau untuk kasus Jeremy itu wajar. Karena babi dipitin juga disikat. Iya. Karena kan waktu itu kan gara-gara ribut dia ngomong kan, daripada nggak ini gue aja nih gitu kan. Iya, dia yang mau maju. Jadi waktu itu akhirnya ternyata si Mamat nih si Yanto baper. Akhirnya si Mamat kan jadi, loh itu kan cewek kan gue yang minta. Iya. Tapi kata Yanto kan gue yang bawa. Gitu kan. Akhirnya udah biar clear. Yanto sama Mamat nih gak ada yang deket-deket nih. Gitu. Biar fair lah. Fair. Akhirnya kan ada momen kita yang pergi keluar nyari makan tuh. Betul. Akhirnya malah si Ebot yang deketin. Ebot. Nah terus Jeremy juga ngomong kan di momen itu. Ngomong apa tuh? Yang dia ngomong ke gue kan, itu si Yanto sama Mamat mau nggak sih? Kalau nggak mau gue sikat nih. Oh iya dia itu kayak gitu. Gitu. Akhirnya kita kasih akhirnya Ebot lah. Ebot mencoba tapi nggak kena. Karena memang Ebot juga Iya di bawah standarnya dia mungkin. Dia aja udah mutlak. Misalnya Ebot di bawah standarnya. Ebot itu tuh mukanya kayak Bruno Mars tapi ditabrak. Penyok muka. Iya terus gitu. Mbak yang lucunya lagi waktu itu kan kita main kartu kan. Yang kalah turut order. Oh yang game ya. Iya. Nah itu pada saat itu lu belum datang tuh. Belum datang. Lu belum datang. Nah lucunya, jadi pada kita main kartu, yang kalah tinggal milih turut order. Itu Yanto sama Mamat. Itu lomba buat siap yang kalah. Lomba supaya mereka jadi kalah. Kenapa? Biar mereka dapet dare buat nyium si cewek itu. Oh gitu. Iya, gue tuh kayak anjing gue kayak oh my god. Gue pikir Yanto kan jago tuh main kartunya lo tahu kan. Nah Mamat juga ya jago banget bisa lah. Tapi cuma gue kayak kok ini dua orang ini goblok banget gitu. Malah dikalah-kalahin. Iya, ternyata memang mereka sengaja. Jadi
pada saat gue ngasih dare itu, gue selalu ngasih dare gini, lu cium si cewek ini. Nah, lu cium si cewek atau lu tempelin pipi lu ke si cewek ini. Nah, si Yanto sama Mama tuh kayak lomba-lomba untuk kalah. Dan gue ngeliat banget kompetisi mereka di situ, anjing. Gue langsung kayak, oh my god. Oke. Akhirnya ya gue sebagai temen yang masih normal pada saat itu belum ada lu, gue ya udahlah. Ya karena mereka mau, masa gue nggak dukung? Iya, demi kebaikan bersama. Iya. Ya kan? Akhirnya kebagian tuh dua-duanya. Untungnya kebagian. Janjian, gue dulu, abis itu lu gitu. Nggak ngerti sih gue nggak ngerti sih persetujuan mereka. Tapi emang pada saat itu si Yanto kalah, nggak lama si Mamat kalah. Oh. Dua-duanya. Sama-sama nyium. Nah si Yanto itu nyium, si Mamat mangku. Oke. Gemoy dong. Asli. Nah untungnya pas itu kan gak lama lu datang kan. Lu datang mencairkan suasana segala macam. Gue masih belum ngerti tuh ya kondisinya. Iya, kan akhirnya gue jelasin kan. Cuma pas gue liat, pas pernah gue datang, itu siapa? Kok ada mbak-mbak di sini gitu kaget kan? Iya, karena kaget dong. Iya maksud gue, kita biasanya kalau bawa temen tuh ya, walaupun kita bawa temen siapa, ya masih ada standarnya lah ya. Ini kok tiba-tiba ada mbak-mbak dari mana nih? Curiga gue kenapa Yanto sama Mamat bisa kayak gitu. Itu cewek pakai susuk juga. Iya. Kayaknya memang ditargetkan ke Yanto, yes. Dan ditargetkan ke Mamat, yes juga. Karena kan pada saat itu kan gue masih punya cewek gak sih waktu itu? Lupa deh gue. Enggak ya, lagi jomblo. Cuma emang karena gue bawa teman gue. Iya. Jadi dia pikir mungkin gue deket sama teman gue. Iya. Jadi dia gak nargetin ke gue. Benar. Ya udah akhirnya. Nah lucunya si Jeremy kan waktu itu nganterin dia pulang kan. Iya. Dia nganterin pulang. Jadi waktu itu nganterin pulang rame-rame kan? Enggak, yang nganterin pulang itu cuma si cewek itu. Iya. Yanto, Mamat, Jeremy berempat. Iya, maksudnya demi nganter kan cewek itu pulang duluan kan? Gitu. Jadi demi nganterin si cewek ini, si Yanto sama si Mama tuh berlomba-lomba kan? Tetep mau nganterin balik juga. Berlomba-lomba minta anterin kan. Akhirnya penengahnya si Jeremy kan. Iya, tadinya kan si Yanto duluan kan. Gue yang bawa, gue yang tanggung jawab. Kan dia bilang gitu kan. Akhirnya si Mamat gak mau kalah dong. Mamat bilang gue ikut. Oke, gue tanggung jawab juga gitu. Gue tensionnya tuh udah panas tuh ngeliat diantara mereka tuh. Akhirnya si Jeremy masuk. Gue ada penengah deh. Akhirnya dia masuk deh, untungnya. Iya. Nah ternyata gue denger deh Jeremy, si cewek tuh ngomong, kalian jangan ribut di mobil ya. Pas perjalanan nganterin cewek, si cewek ngomong, kalian jangan ribut dong. Oh iya. Di situ langsung. Karena kelihatan banget, tensionnya tinggi banget ya. Kelihatan banget. Emang waktu itu ya si Yanto yang nyetir, si Mamat di sebelahnya karena biar adil. Si cewek itu di belakang sama Jeremy. Jeremy yang nyikat. Iya. Ya gue nggak ngerti Jeremy yang nyikat apa gimana, cuma biar adil aja lah. Iya. Nah pada ya udah. Si Jeremy cerita kayak gitu. Nah lucunya pada saat mereka udah nganterin cewek, mereka balik, mereka sadar itu cewek gak worth it. Gue tuh langsung kayak, anjing lu kemana aja. Iya. Dan akhirnya gini, lu nemu cewek di mana sih? Di Badu. Ketulah. Gue udah bilang teman gue, lu kalau mau main dating apps yang bergengsi dikit kayak ini dari Badu gitu. Ya wajar ketemu kayak gitu. Untungnya nggak kena ke gue. Nggak kena ke gue juga. Gue datang belakangan soalnya kan gitu. Dia mungkin limitnya 2 orang kali ya. Mungkin. Tapi akhirnya sekarang kalau kita bahas nih, dia kayak pura-pura nggak tahu gitu. Iya makanya itu. Ya mungkin gini, efek susuk kadang orang suka lupa kali ya. Sama kayak gue yang tadi gue bilang. Gue tuh kalau inget mantan gue yang itu, yang kayak Wong Fehung itu, geli. Suka lupa juga kan, kayak lupa penampakannya gimana gak sih? Bahkan gini, kayak dia nge-follow IG gue, itu langsung gue blok, dia nggak nge-follow gue lagi. Maksudnya segitu jijiknya gue. Nah ini sama kayak si Yanto sama si Mamat. Ya mungkin. Kalau gue misalkan, gue masih sering ketemu sama si Yanto kan. Tok, itu dulu gimana Tok? Apa sih lu kagak, itu kan pesenannya si Mamat. Iya, lempar-lemparan kan jadinya. Sedangkan kita berdua nih saksi mata, ngelihat dengan pasti gitu, ngelihat jelas bahwa mereka rebut-rebutan di situ. Jadi parah sih. Ternyata kayak gitu eksis ya, ada ya. Ada.
Mungkin kalau misalnya kita justru membuktikan, mungkin kita nggak bisa buktiin, tapi kita merasakan itu ada gitu. Ada yang aneh. Dan itu nyata banget. Maksudnya memang gini, kalau kita bicara cantik itu relatif ya. Betul, relatif. Tapi kenapa kok setelah lepas responnya itu 180 derajat berbeda? Ya, dan kita tahu persis selera teman kita. Iya, bener. Makanya tadi gue bilang ini biasanya masuk ke circle puncak nih. Ada standarnya lah ya. Ada standarnya. Gitu. Cakep lah gitu. Ini kok tiba-tiba ada mbak-mbak namanya di Badu lah. Itu kaget juga sih kita. Jadi kayak oh ya, akhirnya terjawab lah. Ternyata kayaknya pakai susuk nih. nih. Ya, kita nggak mau nuduh, cuma ya besar kemungkinan. Mungkin. Atau mungkin namanya gue di puncak. Dingin kali. Iya mungkin. Udah selimut kali ya. Tapi kalau begitu kan harusnya kan ada temen lu juga kan perempuan kan. Tapi kenapa yang diincar sama berapa orang itu ke itu semua ya? Mungkin dia pada saat itu dia ngeliat si Yanto sama Mamat ngeliatnya, wah ini cewek cantik banget. Mungkin. Ngeliatnya cute gimana gitu kan. Jadi kayak ya udahlah dia aja lah gitu. Gua kalah lah. Tapi mungkin ya, atau mungkin mereka ngehargain teman gue yang satu lagi, yang ikat teman gue itu yang perempuan. Yang gimana? Mungkin si Yanto sama Mamat ngehargain temen gue ada temen gue juga nih, yang cewek, ngehargain temen gue. Oh, karena temen lo. Ya, jadi karena ya kan nggak mungkin dong si cewek yang di bawah Yanto ini dianggurin. Oh iya, gitu. Nah sekarang kayak teman-teman pernah nggak ada kejadian atau pengalaman yang berhubungan dengan susuk, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang pakai susuk? Iya. Coba ceritain dong, maksudnya itu gimana sih prosesnya? Atau misalnya ada pantangan apakah? Dan fungsinya tuh apa sih sebenarnya? Iya, fungsi. Karena yang gue tahu tuh emang beda-beda fungsi ya. Iya. Jadi ya kita sih berharap banget sih teman-teman sharing ke kita juga. Iya benar. Kita pengen tahu lah dari teman-teman. Jadi ya gitu aja kali ya. Boleh. Ya pokoknya macem-macem deh. Oke. Jadi paling segitu dulu kali ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman kalau kita ada salah-salah kata, kalimat, dan kita tidak ada bermaksud menyindir atau menghina. Kita hanya sharing, berbagi pengalaman. Benar. Oke, di sini gua Aceng mohon diri dan Bung Sony cabut. Bye.